Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik banget Mbak. Alhamdulillah baik. Ya, sebelumnya kita perkenalan dulu ya Mbak. Perkenalkan, nama saya Sofiana Rahmawati. Alamat saya dari Majenang, terus umur saya juga 21. Kalau boleh tahu, eh, nama Mbak siapa? Saya itu nama Dani Utami. Alamat Mbak di mana ya? Saya dari Bekasi. Oh, Bekasi. Ya. Umur Mbak berapa? Ini 20 tahun. Oh, dulu sekali. Iya. Tua saya ya. Iya. Oh iya ya. Jadi gini ya Mbak, di sebelum kita pertemuan tatap muka ini juga kan saya udah sempat chat Mbaknya gitu. Saya ingin menanyakan sedikit tentang budaya di daerah Mbak. Itu kan biasanya kan kalau Bekasi itu kayak lebih identik dengan budaya Betawi ya Mbak ya. Nah, saya pengen tahu budaya Betawi itu kayak gimana sih Mbak? Jadi kalau menurut saya ya, budaya Betawi itu berasal dari suku Betawi. Terus itu tuh merupakan kelompok etnis asli dari Jakarta, ibu kota Indonesia. Nah, budaya Betawi di sini itu merupakan perpaduan dari berbagai pengaruh budaya, termasuk dari Melayu, Tionghoa, Arab, India, dan kolonial Belanda. Kemudian budaya Betawi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari seni, musik, tarian, masakan, serta adat dan istiadat. Ya. Berarti banyak ya Mbak, kayak macam-macam dari budaya Betawi, kayak tadi seni musik, tarian, terus masakan, bisa jadi terus kayak adat istiadat gitu ya Mbak. Kayak kalau misal boleh tahu nih ya Mbak, seni musik di budaya Betawi itu kayak gimana sih Mbak? Seni musik di Betawi itu khas banget loh Mbak, memiliki ciri khas sendiri gitu loh. Terus contohnya aja lah ya, gambang kromong. Gambang kromong ini merupakan jenis musik Betawi yang sangat terkenal. Ini menggunakan berbagai alat musik tradisional seperti gambang, kemudian suling, kemudian marwas, kemudian gambang kromong juga sering dimainkan dalam acara-acara tradisional. Itu buat acara pernikahan, hitanan, seperti acara adat lainnya. Kemudian ada keroncong Betawi. Nah, di sini tuh musik ini tuh berasal dari Portugal dan mempengaruhi budaya musik di Indonesia. Jadi mempengaruhi musik di Indonesia gitu. Di Betawi, keroncong ini memiliki karakteristik khas dengan penggunaan instrumennya itu ada ukulele, gitar, biola, seruling. Kemudian diiringi juga dengan vokal yang mengalun gitu. Lagu-lagu dari bahasanya juga bahasa Betawi ataupun Melayu. Ada juga rebana Betawi. Nah, rebana Betawi ini menggunakan alat musik rebana ya tentunya. Kemudian
dimainkannya juga menggunakan tangan Kayak gitu. gini ya, Mbak. Betul. Musik ini diiringi dengan nyanyian yang apa ya? Yang apa sih? Yang ada pesannya gitu. Oh, Pesannya iya. itu pesan dari agama Islam gitu loh. Seperti ya buat keagamaan gitulah ya, tradisional Iya. gitu. Terus lenong itu Oh, paling iya. terkenal Iya, ya sih, terkenal ya. banget ya, Mbak ya. Ini tuh merupakan seni pertunjukan musikal yang merupakan bagian penting dari budaya Betawi. Gitu. Terus pertunjukan ini tuh menggabungkan kayak komedi, terus dialog lucu, nyanyian, sama tarian-tarian gitu. Musik pengiringnya juga menggunakan musik tradisional seperti ya biasa lah ya, gambang, suling, gendang, marwas gitu. Itu sih mungkin Mbak. Itu dari segi seni musiknya ya, Mbak. Terus kalau boleh tahu juga, kalau dari segi tarian di budaya Betawi ini kayak gimana ya, Mbak? Kalau tarian juga banyak ya Mbak. Ini saya sebutin contohnya lagi lah ya, biar memudahkan kita untuk memahami gitu. Iya. Pertama tuh kayaknya ada tari topeng Betawi. Ini tuh melibatkan penarinya itu menggunakan topeng yang berkarakter dan ekspresinya juga itu unik sekali. Terus tarian ini juga menggambarkan cerita dan situasi kehidupan sehari-hari, seperti gerakannya gitu yang lincah banget, terus ekspresif tuh. Kemudian ada tari kecak Betawi. Nah, kalau tari kecak ini melibatkan pasangan penari pria dan wanita. Oh, sepasang ya, Mbak? Iya, berpasangan gitu. Terus di gerakan yang dimainkan itu termasuk yang energik dan riang, enggak sedih. Terus diiringi dengan musik keroncong, biasanya ditampilkan dalam acara seperti pernikahan ataupun festival budaya. Terus ada lagi tari pedet. Jadi tari pedet juga juga dikenal ya sebagai tarian tradisional Bali. Namun versi tari pedet juga ada dalam budaya Betawi. Terus gerakannya itu lembut. Terus biasanya dipadukan dengan musik Betawi. Terus ditampilkannya itu di acara keagamaan. Gitu. Terus ada lagi tari lenggang nyai. Tarian ini menampilkan gerakan yang riang, anggun. Kemudian ini tuh menggambarkan sosok perempuan Betawi gitu. Khas Betawi ya, Mbak? Yang elegan dan mempesona tentunya ya. Terima kasih. Nah, yang terakhir tuh ada tari Bajidor Kahot.
Nah, tarian ini tuh berasal dari daerah Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Iya. Sana, ya. Terus tarian ini dilakukan oleh para penari pria, kemudian menggunakan pakaian adat tradisional Betawi, kemudian diiringi juga dengan riang dan semarak. Terus tarian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang energik dan dinamis, seperti itu sih. Banyak ya Mbak ya macam-macam tari dari budaya Betawi ini gitu. Oh iya Mbak, terus kan juga dari Betawi itu banyak ya Mbak kayak khas-khas makanan yang khas gitu dari Betawi gitu. Nah itu apa aja tuh Mbak? Nah, kalau untuk masakan dari Betawi itu ya banyak banget Mbak. Ada nasi uduk, kerak telur maksudnya ya. Iya itu. Iya, soto Betawi. Terus ketoprak Betawi, asinan Betawi, dodol Betawi. Nah, kalau nasi uduk ya ini tuh berbeda gitu loh. Ini tuh dibuat dari nasi, kemudian dimasak dengan santan, daun pandan, sama dicampur rempah-rempah gitu. Kemudian disajikan dengan lauk pauk seperti ayam goreng, tempe, terus telur dadar, kerupuk gitu. Nah, kalau kerak telur itu khas banget lah ya Mbak. Iya, ya. itu paling ya. khas ya Mbak ya. Itu di mana-mana kerak telur pasti dari Betawi gitu ya. Siapa sih ya yang nggak tahu itu terbuat dari telur ayam kan, sama beras ketan, terus campur bawang merah, daun bawang, kelapa parut gitu, terus digoreng gitu. Ya. Juga banyak kayak gitu seliweran. Kalau kerak telur itu masih tradisional ya Mbak ya masaknya ya. Terus soto Betawi juga ada. Ini itu khasnya tuh memiliki kuah yang kental gitu dan berbumbu. Biasanya menggunakan daging sapi tuh. Kan biasanya kalau soto pakai daging ayam. Oh, ini pakai daging sapi. Kemudian ada ketoprak ya. Ya siapa ya yang nggak tahu ketoprak pasti. Ya, enak ya Mbak ya. Itu dari tahu goreng, kemudian campur lontong atau kupat. Tahu kan ya Mbaknya ya. Terus biasanya juga ada topping telur ya Mbak ya. Iya, ditambah bihun, terus tambahin. Terus juga biasanya tuh kalau tadi ketoprak itu bumbunya itu kental dari kacang ya Mbak ya. Terus kalau dari adat istiadat di budaya Betawi itu gimana Mbak? Dan istiadatnya itu juga banyak Mbak. Yang pertama itu ada hantaran. Jadi hantaran ini tuh merupakan adat pernikahan di Betawi gitulah ya. Dimana si pria ini pihak pria maksudnya memberikan harta atau hadiah untuk pihak si perempuan iya gitu. Nah ini tuh bisa berupa kayak perhiasan, seperti itulah ya.
Kemudian yang kedua itu ada siraman. Nah, siraman itu seperti apa ya, sebuah ritual mandi yang dilakukan oleh calon pengantin perempuan tuh sebelum diadakannya pernikahan. Ya, gitu. Nah, air yang digunakan itu berasal dari 7 sumber. Itu apa ya, memiliki apa ya, seperti menjadi simbol keberuntungan. Kemudian ada bersanding. Jadi di momen bersanding itu pengantin laki-laki sama perempuan itu kan duduk bersama di atas pelaminan. Nah, itu tuh merupakan simbol dari kebahagiaan di pernikahan tersebut. Kemudian ada mapa dendang. Ini adalah tradisi dalam adat Betawi yang dilakukan untuk memperingati hari ke-7 setelah seorang bayi lahir. Tadi kan udah pernikahan, terus akhirnya jadi dia lahiran. Di 7 harinya itu diadakan mapa dendang gitu. Kemudian ada tradisi potong gigi. Jadi upacara adat ini tuh dilakukan ketika anak udah mencapai usia 7 tahun. Baru diadakan tradisi potong gigi. Kemudian ada tradisi kenduri. Tradisi ini tuh makan bersama lah ya dalam budaya Betawi itu. Di sini tujuannya untuk merayakan suatu kelahiran, pernikahan, ulang tahun gitu. Kemudian diiringi sama musik dan tari-tarian. Terus tadi apa ya, banyak ya Mbak ternyata dari budaya adat istiadat dari budaya Betawi gitu kayak. Terus waktu yang kayak hantaran, siraman itu juga hampir sama kayak dari tradisi Jawa ya Mbak ya, hampir sama. Terus kalau misalnya ada apa lagi sih Mbak gitu dari di budaya Betawi ini gitu Mbak? Selain adat istiadat gitu ya, ini ada beberapa kayak kosakata dalam bahasa Betawi gitu lah ya. Iya benar. Berbeda-beda. Jadi kayak omong gitu kan, kayak omong tuh ngomong gitu lah ya Kak, artinya atau berbicara lah ya dalam bahasa Indonesia. Terus nyokap itu buat panggilan buat ibu gitu. Terus bokap tuh ayah. Jadi kan kalau di Jawa tuh bapak gitu ya. Nah di Betawi itu sebutnya bokap gitu ya. Keren ya Pak. Iya keren banget. Cengengesan gitu. Itu artinya senyum lebar atau tersenyum terus-menerus gitu. Kalau di sini ya tawa gitu ya. Cara cengir Mbak kalau di Jawa. Ih berarti sama ya? Iya sama ya Mbak ya. Hampir lah ya. Iya.
cilok itu makanan ya, yang kecil-kecil bulat-bulat Ya, gitu. dari aci kan Mbak. Terus gak bener itu merupakan singkatan dari gubernur, merujuk kepada kepala pemerintahan daerah. Beda ya, Beda. gitu. Kemudian Terus berarti apa ya Mbak, dari bahasa Betawi ini itu lebih keren ya Mbak ya, dari kayak saya kan pernah dengar juga kayak logo itu kan bisa masuk ke Betawi juga ya Mbak, walaupun itu dari Jaksel gitu ya Mbak. ya betul. Ya, Betul banget. terus apa ya, kalau biasanya kan juga rumah-rumah Betawi itu kan beda-beda ya Mbak ya, dari rumah-rumah gedung-gedungan gitu. Terus kalau khasnya rumah Betawi itu kayak gimana sih Mbak? Kalau rumah saya sendiri ya, dari bentuk dan tata letaknya itu menghadap ke arah barat atau timur. Jadi kalau bikin rumah tuh harus ke barat, kalau nggak ke timur gitu. Kemudian pintu masuknya tuh menghadap ke halaman dalam. Kemudian biasanya rumah saya tuh panjang gitu. Terus atapnya curam dan menjulang ke depan. Kemudian itu tuh bagian depannya ya itu dihiasin sama ornamen-ornamen yang indah gitu lah, merah, warna merah gitu ya. Iya. Kemudian balok kayunya itu berfungsi sebagai penyangga struktur atap pada rumah Betawi. Jadi ini tuh disebut juga dengan soko gulu. Terus ini dengan warna-warnanya itu warna yang cerah gitu, sama pola-polanya ada pola-polanya geometris. Terus veranda itu dilengkapi dengan serambi ya di depan rumah. Itu digunakan untuk bersantai-santai saja. Kemudian pintu sama jendelanya itu apa ya, diukir gitu, ukirannya tuh rumit loh, khusus ya Mbak ya. tapi terkesannya elegan. Ya, biasanya menggunakan apa ya, pintu atau jendelanya itu bergaya Belanda dengan kaca atau ukiran kayu yang sangat detail, rumit gitu ya. Terus di ruang tengahnya itu bisa disebut juga dengan pendopo. Ruang luas ya Mbak ya? Iya, ruangannya terbuka, terus luas, terus dikelilingi oleh ruangan lainnya di sekitarnya gitu. Jadi di tengah-tengah tuh luas gitu. Itu biasanya digunakan ya untuk kumpul keluarga gitu ya. Terus ukiran dan hiasannya itu yang tadi saya bilang itu biasanya sangat apa ya, rumit gitu ya, kayak ukiran kaligrafi Arab itu kan ya, sangat sulit. Terus bunga-bunga Melayu, terus motif-motif geometris yang indah.
ya itu semua rada sulit lah ya. Iya. Kita yang buat. Ya Ya kayak gitu. tukangnya juga kayaknya mah harus khusus ya Mbak ya kalau bikin rumah dari Betawi. Ternyata banyak ya Mbak ya, beragam macam di di budaya Betawi ini. Itu kayak misal tadi ada seni musiknya, terus tariannya, terus masakannya, terus ada tadi bahasa, terus adat istiadat, terus ini tadi terakhir tentang rumahnya ya Mbak ya, yang beragam bentuk apa segala macam. Ya saya jadi bisa menambah wawasan tentang budaya Betawi. Terima kasih ya Mbak udah mau cerita sedikit tentang budaya Betawi itu di sana itu kayak gimana sih, terus ya menambah wawasan aja sih ya Mbak buat saya gitu. Iya, siapa tahu menikah sama orang Betawi. Iya. Iya. Terus juga kalau budaya Betawi itu makanan khasnya juga yang saya sering dengar itu roti buaya ya Mbak ya. Iya, itu khas banget ya Mbak ya. Terus tadi kayak kerak telur, terus kalau dari terus kalau dari tariannya itu seperti tari topeng gitu. Ya Mbak, banyak ya Mbak macam-macamnya. banyak. Ikut senang ya Mbak. Kan budaya Indonesia juga banyak. Iya, beragam-beragam, jadi sedikit paham tentang budaya Betawi itu gimana di sana. Nanti kalau misalnya saya main ke Bekasi atau kemana gitu, tuh tahu ya, oh ini ternyata budaya Betawi itu kayak gini karena tahu informasi dari Mbak Putri. Ya mungkin itu ya Mbak, terima kasih udah mau berbagi cerita sama saya. Semoga kita ketemu dari waktu. Siap. Ya. Makasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Sehat-sehat selalu ya Mbak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.